kesempatan ini kami hanya akan memberikan beberapa tambahan bahwa saat kami menyampaikan paparan minggu yang lalu berbagai kebijakan berupa keputusan pemerintah daerah seperti peraturan gubernur, keputusan gubernur, dan beberapa surat-surat teguran atas pengawasan yang kami laksanakan terhadap penyelenggaraan pengusaha tambang yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan dan berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait di dalamnya yang kami catat paling tidak ada 11 lembaga atau kementerian yang terkait terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di dalam pelaksanaan pengusahaan tambang tersebut. Di dalam pelaksanaan tugas pengawasan kami mencoba mengelaborasi berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, termasuk beberapa keputusan menteri yang terkait di dalam proses pengusahaan pertambangan di Indonesia. Inilah dasar yang menjadi guidance kami di dalam melaksanakan tugas pengawasan, sehingga kami menyimpulkan berbagai hal di bagian akhir dari ringkasan hasil temuan ini. Mulai dari Undang-Undang Pertambangan dan Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dengan beberapa peraturan pemerintah yang ada di dalamnya. Kemudian juga dari Kementerian Dalam Negeri Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemda, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang otonomi daerah, kemudian Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah. Demikian juga dengan beberapa permen. Kemudian Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Selanjutnya kami juga merujuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang, Undang-Undang Nomor 7 2004 tentang sumber daya air. Demikian juga dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya kami juga merujuk pada Undang-Undang 27 2007 tentang penanaman modal. Kemudian Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 dan beberapa peraturan pemerintah. Demikian juga kami merujuk Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kami juga merujuk kepada Undang-Undang Perdagangan Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan beberapa peraturan menteri. Kami juga merujuk Undang-Undang Perhubungan Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, karena ada juga yang menggunakan jalan negara, Pak. Kami juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang menyangkut masalah izin kepelabuhanan. Kami juga merujuk pada Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, juga didukung oleh peraturan pemerintah. Kemudian kami juga merujuk kepada Undang-Undang Kementerian Keuangan Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak PBB, Undang-Undang 33 Tahun 2004 Asas Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Bea Cukai, Undang-Undang 42 Tahun 2009 tentang PPN, Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang PPH. Dan kami juga merujuk kepada Undang-Undang Perindustrian Nomor 25 Tahun 2007, Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Pasal Perindustrian. Inilah undang-undang yang kami rangkai yang menjadi rujukan kami di dalam proses melaksanakan investigasi pengawasan atas pengusahaan tambang yang ada di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Karena sasaran yang menjadi perhatian utama oleh pemerintah saat ini, yang seterusnya juga kami selaku wakil pemerintah pusat di daerah turut bertanggung jawab di dalam hal pengawasan, terutama yang berkaitan dengan kehutanan. Di dalam beberapa
diktum atau pasal berkaitan dengan penertiban kawasan hutan selalu menyebutkan kata-kata pembiaran. Oleh karena itu, Bapak Kabar Eskrim dan Bapak-Bapak sekalian, ya, kondisi ini memang sedikit agak menyulitkan kami, pemerintah provinsi. Di satu sisi selaku perpanjangan pemerintah pusat di daerah harus melaksanakan tugas pengawasan, di sisi lain kawan-kawan kepala daerah kabupaten kota merasa tidak ingin undang-undang otonominya dicampuri oleh pihak lain, sehingga proses pengawasan ini berjalannya agak tidak begitu efektif. Sehingga memang dalam situasi seperti ini perlu ada benang merah yang tegas di dalamnya, dan yang paling tepat adalah kehadiran aparat hukum untuk memberikan penegasan dan penetapan terhadap langkah-langkah atau penerjemahan pelaksanaan peraturan perundangan yang dilakukan di daerah dengan bertahan atau menjadikan tameng undang-undang otonomi sebagai sebuah kekuasaan kewenangan yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga. Nah, pada kesempatan ini kami banyak menitik beratkan pada sektor kehutanan, terutama pemanfaatan kawasan hutan, tetapi juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan itu terhadap pengusahaan pertambangan. Lanjut, Bapak sekalian, di diagram ini bisa kita lihat luas hutan di Sulawesi Tenggara itu mencapai 3.814.000 hektar atau 61% dari total luas hutan. Luas hutan tadi 3.814, kemudian luas kawasan hutan adalah 2.330.155 hektar atau 61%, ya, dari total luas hutan. Sisanya 38,83% adalah APL atau area pemanfaatan lain, kurang lebih 1.480.000 hektar. Sebenarnya potensi sumber daya mineral yang ada di Sulawesi Tenggara sesuai hasil rekaan geologis kita ini hanya kurang lebih 457.000 hektar. Kemudian dari 457.000 hektar tersebut 388.232 hektar berada di kawasan hutan atau 85%. Lahan-lahan ini potensi ini berada di kawasan hutan. Hanya 68.000 yang berada di APL atau kurang lebih 15 hektar, 15%. Yang memprihatinkan kita salah satu kondisi di mana proses pengawasan, evaluasi serta pengendalian itu benar-benar tidak efektif berjalan. Pada tabel berikut kelihatan, lanjut, luas IUP yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten kota itu sudah mencapai 1.217.000 hektar. Sementara luas mineral itu hanya 457.075 hektar. Artinya luas IUP yang diterbitkan 3 kali lebih besar dari luas sebarang potensi sumber daya mineral. Oleh karena itu sudah banyak sekali IUP di samping berlapis-lapis. Kalau orang di kampung kita mengatakan seperti kue lapis, dan inilah potensi paling banyak sengketa hukumnya. Juga sudah ada IUP yang diterbitkan di kawasan-kawasan lindung, konservasi, bahkan ada IUP yang diterbitkan di laut. Jadi koordinatnya sudah ke laut. Karena nampaknya banyak juga pengusaha-pengusaha kita yang tidak terlalu menguasai peta koordinat atau peta lokasi, sehingga menerima saja karena melihat tanda tangan bupati, sehingga dianggapnya bahwa itu adalah kawasan yang memiliki potensi. Namun sesungguhnya yang memiliki potensi itu hanya 1/3 dari total
izin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota. Lanjut. Ini adalah peta Sulawesi yang mengurai tentang luas kawasan hutan di Sulawesi Tenggara, baik untuk AVL maupun untuk kawasan. Lanjut. Peta ini adalah sebaran mineral yang ada di Sulawesi Tenggara, ya, yang diberikan garis-garis agak tebal. Itu adalah sebaran mineral, ya, yang berada di kawasan hutan. Lanjut. Ini sudah lebih rinci. Yang diarsir itu adalah peta izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini ada beberapa tempat, Pak, di bagian bawah itu kayak pulau Kebaena itu semua sudah arsiran dari izin usaha pertambangan. Demikian juga di daratan, di Kolaka Utara, bahkan tambang sudah masuk dalam kota, dan itu sudah menjadi ancaman pada masa-masa yang akan datang. Lalu kemudian di Konawe Utara sudah lebih luas wilayah izin usaha pertambangan daripada luas wilayah daerah itu. Jadi sudah termasuk di pemukiman masyarakat, bahkan di kantor pemerintah juga sudah terplotting menjadi daerah tambang.